Laporan Keuangan. Video dibuat untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Fahrul Rozi M.Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Citra Effendi dari kelompok 5, NIM 2030330320081, Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Dengan judul Laporan Keuangan. Di sini saya mengambil 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian dari laporan keuangan. Kemudian yang kedua, fungsi dan tujuan dari laporan keuangan. Dan yang terakhir, perbedaan antara laporan keuangan konvensional dan syariah. Baik, langsung saja. Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat kita pahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Ada beberapa perbedaan unsur antara laporan keuangan lembaga syariah dan laporan lembaga keuangan konvensional. Laporan keuangan tersebut merupakan suatu bentuk laporan yang menggambarkan kondisi keuangan, perkembangan perusahaan, dan hasil usaha suatu perusahaan pada jangka waktu tertentu. Menurut pendapat Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, ekuitas, arus kas, catatan, dan laporan lain keuangan. Di samping itu juga termasuk schedule dan informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Sedangkan lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional atau biasa disebut dengan DSN adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu lembaga keuangan syariah harus memenuhi 2 unsur, yaitu unsur kesesuaian syariah Islam dan unsur legalitas operasi. Jadi, laporan keuangan syariah adalah bagaimana lembaga keuangan syariah tersebut menyajikan laporan keuangan sesuai yang berlaku di lembaga keuangan syariah itu sendiri. Sehingga, laporan yang dibuat khusus dari pihak lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah, yaitu mengacu pada PSAK dan KDPP LKS. Selanjutnya, masuk kepada pembahasan yang kedua, yakni fungsi dan tujuan dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data ataupun aktivitas perusahaan tersebut. Adapun fungsi laporan keuangan bagi masing-masing pihak yakni dapat kita lihat dari yang pertama ada investor, kemudian yang kedua karyawan. Karyawan dan ataupun kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga yakni pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman berfungsi tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Kemudian yang keempat ada pemasok dan kreditur. Yang kelima, pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan. Kemudian yang keenam ada pemerintah. Yang ketujuh, masyarakat. Untuk membantu masyarakat dengan menyediakan informasi. Selanjutnya,
Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau disebut dengan SAK tahun 96, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Lanjut kepada pembahasan yang terakhir, yakni perbedaan laporan keuangan konvensional dan syariah. Dapat kita ketahui, yang pertama dari segi pelaporan. Dalam perkembangan perbankan, standar akuntansi keuangan perbankan sudah diatur oleh UU untuk standarisasi perkembangan konvensional, diatur dalam Standar Keuangan Akuntansi nomor 31 tentang akuntansi perbankan. Sedangkan untuk perbankan syariah diatur dalam Akuntansi Keuangan nomor 59 mengenai akuntansi perbankan syariah. Secara umum, perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki perbedaan prinsip yang mendasar. Perbankan konvensional lebih menekankan pada bunga, sedangkan syariah lebih kepada pembagian hasil. Adapun perbedaan dari keduanya juga dapat dilihat dari jenis laporan keuangan. Di antaranya, bank konvensional yang pertama ada neraca, kemudian laporan laba rugi, laporan arus kas, dan yang keempat laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Lanjut kepada bank syariah, yang pertama ada neraca, kemudian laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, keempat laporan perubahan ekuitas, yang kelima laporan perubahan dana investasi terkait, yang keenam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Yang ketujuh, laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat. Dan yang terakhir, ada laporan dana penggunaan dana kebaikan. Kemudian poin yang kedua, dari segi akad dan legalitas. Istilah akad dikenal sebagai kesepakatan kedua belah pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Syarat dan ketentuannya jelas sudah disepakati dari awal secara rinci dan spesifik, sehingga ketika salah satu pihak tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka ia wajib menerima sanksi seperti yang sudah disepakati. Beda hal dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, sehingga kesepakatan dan dapat diminimalisir. Selain itu, akad dalam perbankan syariah ini baik dalam hal barang, pelaku transaksi, kemudian ketentuan lainnya harus memenuhi rukun dan syarat syariah. Kemudian pada poin ketiga, yakni kita dapat lihat dari segi usaha yang dibiayai. Bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Sebaliknya dengan bank konvensional, tidak mempertimbangkan jenis investasinya, akan tetapi penyaluran dananya dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan. Meskipun menurut syariah Islam tergolong produk yang tidak halal. Kemudian pada poin yang keempat dapat kita lihat dari segi pendapatan atau laba. Dari segi pendapatan atau laba, bank konvensional memperoleh laba dari hasil bunga. Bunga itu didapatkan dari hasil pembiayaan antara pihak bank kepada nasabah, dan bank konvensional tidak memperdulikan apakah usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah itu berhasil atau tidak. Pihak konvensional tetap mengambil keuntungan. Begitu pula dengan bank syariah, hanya saja laba yang dihasilkan bank syariah adalah hasil dari pembiayaan bank kepada nasabah yang telah disepakati di depan, sebelum kegiatan itu dilaksanakan, atau sering disebut juga dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan bank syariah tetap memperhatikan situasi nasabah tersebut. Kemudian pada poin yang terakhir, yakni dari segi penyelesaian sengketa atau permasalahan. Pada perusahaan berbasis syariah, adanya masalah akan diselesaikan dengan aturan dan hukum syariah. Berbeda halnya dengan perusahaan konvensional yang memilih menyelesaikan perkaranya di pengadilan negeri. Lembaga yang mengatur hukum syariah di Indonesia ini adalah BAMUI. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.